Halo? Ya, oke diulang. Ya. Nah, jadi pandangan dan posisi Bunda Maria dalam iman Kristen itu apa, Bang? Iman Kristen ya. Ya. Kristen ini kan sekarang terbagi dua besar ya. Dua golongan besar. Yang Protestan dengan yang Katolik. Katolik masuklah di situ. Ortodoks segala macam dan lain-lainnya ya. Protestan masuk di situ, Calvinis, Pentakosta dan yang lain-lainnya. Nah, kalau kamu tanya saya kan pada posisi Protestan. Di dalam Protestan, Maria itu sebagai apa dalam iman Kristennya? Dia sebagai ibu Yesus saja. Tetapi di dalam Katolik, sebenarnya saya tidak berhak menjawab. Tetapi saya pernah sekolah di Katolik dari SD sampai SMP ya. Di situ kelihatan bahwa itu dibilangnya ibu Tuhan. Ya. Maka mereka bisa berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Dan itu juga sebenarnya bukan mereka yang mengatakan, tetapi Elizabeth yang mengatakan. Ingat ya? Halo? Halo? Ya, iya Bang. Ya, terus apa lagi? Elizabeth itu mengatakan ini Bang ya, di Lukas 1 ayat 43 Bang. Nah, ketika datang berkunjung Maria ke tempat Elizabeth, maka bayi dalam rahimnya lonjak kegirangan kan? Ya. Kemudian di situ kan dikatakan Bang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ya. Nah, maksud dari ibu Tuhanku ini apa Bang? Nah, Elizabeth kan mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kan selesai. Dan Yesus dilahirkan oleh Maria, maka tidak salah dia mengatakan bahwa Maria itu adalah ibu Tuhan. Yang pertama, yang kedua, Elizabeth kan mengandung orang yang membuka jalan bagi Tuhan. Ya. Itulah si Yohanes Pembaptis. Maka mau tidak mau, bisa jadi ada interaksi antara bayinya dengan ibunya. Kan demikian, karena bayi ini bukan bayi sembarangan loh. Ini kan bayi-bayi pilihan, beda loh. Iya. Karena Yohanes kan langsung dibilang sejak dalam kandungan ini begini begono, dia tidak akan minum anggur begini begono, kan sudah dibilang. Nah, itulah maksudnya. Lanjut, apa lagi? Berarti kalau dalam posisi iman Kristen itu Bunda Maria hanya sebagai ibu Yesus begitu Bang ya? Ya, tunggu dulu. Kita kembali dikit ya. Jangan nanti siapa tahu ini saya upload, mudah-mudahan saya upload. Siapa tahu orang salah tangkap. Seperti kita bilang tadi, berarti Maria itu adalah ibu apa tadi kita bilang, biologisnya Yesus. Kan demikian. Maka saya pertegas sekali lagi bahwa Alkitab mencatatkan tidak ada anak biologis itu terlahir dari dua menjadi satu, atau perempuan dan laki-laki melakukan hubungan seks, maka terjadilah anak biologis, ya kan? Sementara Maria, sel telurnya tidak dibuahi oleh manusia manapun, tetapi Tuhan langsung menaruh janin itu di dalam Maria. Jadi bukan melalui hubungan biologis. Nah, ini yang saya sering katakan, sulit saya menjelaskannya mengenai biologis ini ya. Apalagi sekarang ada bayi tabung. Bayi tabung itu sel telur dan sel sperma disatukan, dibuat tempat lain, setelah dia jadi dimasukkan ke rahim orang lain. Artinya meminjam rahim, ya. Apakah ini anak orang yang rahimnya dipinjam? Kan tidak juga. Tetapi dia selalu mengaku itu anak saya yang melahirkan, kata dia kan. Nah, inilah ada sedikit kerancuhan. Ini semua akibat Kejadian 11 ayat 6. Ketika mau Menara Babel itu ya, Tuhan mengatakan apapun sekarang yang dirancang manusia pasti terjadi. Manusia berpikir Yesus itu bagaimana sih? Maka dirancang manusia lah. Itulah otaknya manusia. Oke, silakan. Ya. Kemudian ada yang mengatakan begini Bang, hubungan antara, yang pernah saya dengar juga, ada yang mengatakan hubungan antara Bunda Maria dan Yesus itu seperti kecap dan botol, itu benar nggak Bang? Saya nggak ngerti kecap dan botol ini gimana. Mohon nggak usah pakai istilah itu, karena aku bingung. Kecap dan botol apakah tempatnya, apakah nggak ngerti aku. Coba yang lain lah.
nggak mungkin gini Bang, saya pengen penjelasan sedikit dari Abang. Penjabarannya secara teologis itu yang dimaksud dengan Ibu Tuhanku itu seperti apa? Biar orang lain juga kan mengerti juga Bang. Maksud dari kata-kata Lukas 1 ayat 43 ini. Ya kan sudah jelas. Ibu Tuhanku. Artinya Maria menganggap Yesus itu adalah Tuhannya. Kan demikian. Selesai. Kenapa dia menganggap Elizabeth Yesus itu adalah Tuhannya? Bisa jadi kan malaikat datang dulu ke Elizabeth, baru ke Maria, bukan ke Maria dulu baru ke Elizabeth. Ya kan? Artinya malaikat kan sudah memberitahu sama Maria. Maka anaknya lah membuka jalan kepada Yesus. Maka Yohanes 1 ayat 1 tidak dimulai dengan apapun melainkan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 itu mendefinisikan Yesus itu. Maka Maria mengatakan ini ibu Yesus, ibu Tuhan. Karena malaikat kan lebih dulu datang sama dia. Kita kan tidak tahu itu diceritakan atau tidak. Maria lah membukakan, Elizabeth lah membukakan bahwa dia sudah diberitahu itu ibu Tuhan. Kan demikian. Ya. Tuhanku katanya. Ku itu artinya dia mengapakan itu Tuhanku katanya. Nah, bahwa Yesus terlahir dari Maria. Tetapi bukan mau dia mengatakan bahwa Maria ini adalah Tuhan juga. Tidak. Nah, bedakan ya. Seperti tuduhan-tuduhan orang mengatakan, wah Yesus Tuhan, maka yang melahirkan dia adalah ibu Tuhan. Tuhan juga katanya kan. Tidak. Karena sekali lagi saya bilang bukan biologis. Kalau biologis, ya betul. Andai kata itu anak biologis dari Maria, betul bahwa ibu Maria juga Tuhan. Tetapi Maria kan bukan biologis. Ayo lanjut. Itu hanya ungkapan si Elizabeth aja. Oke Bang. Sebenarnya saya tuh pengennya lebih membahas tentang Bunda Maria dulu Bang. Kalau kita bahas yang lain kan jadinya beda-beda. Iya. Tak ada kita bahas Bunda Kanduang. Berarti kalau begitu firman Allah yang turun itu inkarnasi jadi manusia itu berarti buah dari rahim Maria Bang ya. Nah inilah yang ku bilang. Kita harus meletakkan dulu buah rahim itu apa. Buah rahim itu adalah seindung telur itu dibuahi. Ini kan tidak ada pembuahan. Ya, maksud saya tidak ada pembuahan dalam biologis, tapi kan firman Allah yang turun itu kan terbentuk dalam rahimnya Maria. Betul. Ya. Bukan terbentuk, kita kan tidak tahu. Apakah Maria mengandung 9 bulan, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa setelah Elizabeth mengandung 3 bulan atau 6 bulan, maka Maria mengandung, kemudian mengandung. Ada jarak di situ. Ya kan? Nah, apakah Maria melahirkan 9 bulan? Kita kan tidak tahu. Bahkan orang zaman dahulu ada yang melahirkan 14 bulan. Kan kita nggak tahu. Ya kan? Nah, tetapi logisnya adalah Alkitab menjelaskan bahwa isi dia mengandung daripada Roh Kudus. Mengandung di situ artinya apa? Dia memiliki janin atau cabang bayi di dalam diri Maria. Kita tidak tahu apakah janin itu berupa embrio yang kecil itu atau langsung sudah jadi bayi aja. Dia tinggal hanya membrojolkan aja. Nah, kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Tapi kan tapi kan firman yang jadi manusia itu dia juga kan tujuannya kan menjadi manusia, Bang. Nah, pastinya kan mengambil daging dari rahim Maria juga, dari ibunya pasti. Nah, kan dibilang firman menjadi manusia, ya kan? Bukan dibilang firman apa istilahnya itu melalui tahapan menjadi manusia embrio, tapi langsung manusia. Kan jelas menjadi manusia. Apakah definisi manusia? Manusia itu memiliki mata, telinga lengkap itu semua, kaki, tangan dan segala macamnya.
Embrio belum manusia. Paham enggak? Iya Bang, tapi kan proses dalam menjadi manusia itu kan harus dikandung, makanya turun ke Loh, dalam rahim Yesus Bunda kan tidak Maria. Yesus kan tidak melalui proses itu. Dari Menjadi mana Bang manusia. tahu? Dari mana Bang tahu Yesus tidak Kan dibilang, mulai proses kandungan kan di dibilang dalam tubuh Bunda Maria? menjadi manusia loh. Bukan Iya, menjadi menjadi embrio. manusia kan di dalam rahim itu kan proses dalam menjadi manusia Bang. Apakah embrio dikatakan manusia? Definisi manusia Tidak, apa? Ya tidak. udah. Tetapi kalau iya, maksud saya begini Bang. Nah, Apakah bisa manusia keluar dari batu? Kan tidak. bisa. Sang kamu tidak bisa keluar dari batu ini, anak. Katanya bagi Abraham. Matius 3 itu ayat berapa? 9. Coba buka. Hebat kali Bible ini. Dia menjelaskan semua. Dapat. Matius 3 itu ya. Matius 3. Matius 3. Sang kamu. Sebentar Bang. But is. Ini. Coba Matius 3 ayat 9. Coba carilah. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jelas ya? Berarti Abang posisinya tidak setuju bahwa firman Allah yang menjadi manusia itu berkembang di dalam rahim Maria. Karena judulnya firman menjadi manusia, bukan menjadi embrio. Bukan saya tidak setuju. Alkitab yang menjelaskan demikian. Paham Iya, ya? tetapi secara logis kita kan berpikir secara logis, Bang. Jangan berpikir secara logis tentang kelahiran Yesus. Karena tidak ada seorang wanita tanpa dibuahi sel telurnya menjadi janin, menjadi anak. Tidak ada itu. Tidak logis itu. Buang pikiran logis ketika berbicara tentang kelahiran Yesus. Nah, sekarang hubungannya Bang ya. Firman Allah turun ke dunia, tujuannya buat apa? Loh, kita bicara tentang tujuan sekarang atau tentang kelahiran atau Maria lagi? Masih ada hubungannya Bang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Oke. Nah, salah satunya itu. Nah, berarti membebaskan. Bukan salah satunya. Yesus dengan Musa itu sama-sama. Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Ya, oke. Nah, berarti yang mau dibebaskan siapa, Bang? Ya manusia lah. Manusia memiliki daging atau tidak, Bang? Iya, memiliki daging lah. Nah, berarti firman Allah yang turun ke dunia itu apakah bisa membentuk dagingnya sendiri? Loh, maksud apa? Loh, kok kamu nggak percaya sama Tuhan? Bukan begitu, Bang. Kan bisa. Implikasinya begini. Implikasinya begini, Bang. Kalau misalkan seperti Abang bilang tadi, apalagi yang seperti Abang kaitkan dengan Matius 3 ayat 9 tadi, menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kalau misalkan firman Allah turun ke dunia, berasal dari batu langsung menjadi anak, begitu ya Bang ya. Tidak melewati proses seperti manusia pada umumnya. Ya kan? Berarti yang diselamatkan itu bukan kita, Bang. Karena bukan daging kita yang diambil. Begitu maksud saya. Gimana sih? Mengerti nggak, Pak? Tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia itu kan untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Betul. Anak-anak tahu. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk mengajari kita bahwa dari embrio menjadi daging, menjadi ini. Bukan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak. Saya tidak mempersoalkan soal. Sebentar. Maka Tuhan membentuk firman itu menjadi daging dan ditaruh ke rahim Maria. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Kenapa? Maksud saya, Bang. Halo?
Ya, terus. Nah, berarti kan maksud saya, Yesus untuk menyelamatkan manusia, dia harus betul-betul dan sungguh-sungguh manusia kan Bang? Loh, Maksudnya bukan iya. manusia jadi-jadian. Loh, Yesus tidak pernah menjadi manusia jadi-jadian. Nah, itu maksud saya. Loh, Dari abang jelaskan tadi ke saya soal yang seperti contoh bisa anak-anak bisa keluar dari batu, itu kan menandakan Bang, kalau misalkan Yesus seperti itu tidak bisa menyelamatkan kita. kenapa Karena tidak kan yang bisa? diselamatkan lah. Kenapa tidak bisa? Sekarang Bang, sekarang firman Allah itu kudus, mulia, Iya, ya kan? ya, Berada terus. di sorga, di tempat yang maha tinggi. Ah, Nah, turun ke dunia, ke tempat yang hina ini, apakah di surga ada daging, Bang? Daging seperti kita ini? Aku mau mengatakan kepadamu, tidak ada urusan-urusan daging di sorga. Memang diambil dari sorga itu. Misalnya diambil ini, dimasukkan ke rahim Maria. Kan tidak. Kan Tuhan langsung menjadikan, ini jadi nah, ini daging. Apa susahnya? Maka dikatakan firman menjadi manusia. Iya, Bang. Artinya, Menjadi manusia itu bukan hanya sekedar, ya. sebentar, artinya Yesus tidak mengalami yang namanya darah daging Maria langsung. Itu bedanya. Kalau dibilang firman menjadi sel telur atau yang sel telur yang dibuahi, baru benar. Maria ada yang membuahinya. Siapa yang membuahi Maria? Perlu dicari tahu. Saya nggak membahas soal pembuahan atau dalam biologi seperti itu, Bang. Yang saya bahas kan Itu firman ujung-ujung. Allah yang saya nggak membahas Ujung-ujung. itu, Bang. Saya setuju kalau firman Allah itu lahir dari perawan Maria. Saya setuju, tidak ada soal biologis di sana. Cuma yang saya maksud di sini apa? Loh, eh, sebentar dulu deh. Kalau kamu bilang tidak ada biologis ya sudah. Berarti ya, bahwa firman menjadi manusia, manusia di definisi manusia itu apa? Punya tangan, punya kaki, punya kepala atau yang utuh. Itu selesai. Tidak pakai tapi. Tetapi kalau ya. kamu bilang oh tidak, dia mengalami perkembangan mulai dari embrio, itu namanya biologis. Mana ada sel telur bisa berkembang sendiri tanpa ada pembuahan biologis. Saya nggak bilang dari tadi saya nggak ada mengatakan embrio loh, Bang. Saya bilang itu, yang saya katakan ke abang itu mengambil daging dari rahim Maria. Itu yang saya katakan. Iya. Saya nggak ada mengatakan embrio atau yang menjadi embrio terus bulan berikutnya. Saya nggak membahas soal itu. Itu yang saya maksud. Sebentar ku bilang. Bagaimana cara kau mengambil daging Maria? Tentu harus dibuahi itu telur, maka Maria memiliki anak biologis. Paham maksud saya? Sementara Begini, Yesus Bang. tidak diberikan secara biologis, tetapi dia langsung ditempatkan firman menjadi manusia. Apa susahnya Loh, bagi tadi dikatakan seperti kayak di Lukas 1 ayat 41 sampai 42 pada saat kita? Elizabeth mendengar salam Maria, kan Ya, dikatakan diberkatilah buah rahimmu. Berarti hmm. kan firman Allah itu berada dalam buah rahimnya Maria. Coba kita Otomatis buka. Coba otomatis kita buka. mengambil daging dari Maria. Di mana tadi? Mana? Lukas 1 ayat 41 sampai 42. Nah, kita buka. Lukas 1 Ayat 41 sampai 42. Nah, diberkatilah buah rahimmu. Ya. Ini ungkapan si Elizabeth kepada Maria. Sebenarnya bukan ungkapan Elizabeth ini, karena Maria saat itu penuh Roh Kudus. Ya kan? Nah, inilah yang ku bilang buah rahim. Berarti ada yang membuahi rahim si Maria? Tidak, Bang. Sekarang kita berkat posisi teologis kita nggak ada Kalau hubungan dengan sebentar, buah membuahi. sebentar. Kalau yang saya lihat makna kata buah rahim itu diungkapkan Elizabeth adalah karena di dalam janin Maria sudah firman itu sudah menjadi manusia di situ. Maka dibilanglah buah rahim atau buah rahim itu adalah hasil daripada rahim. Kan demikian. Ya, itu yang Kalau saya maksud, Bang. kalau dibilang sel telur menurutmu step by step
Saya nggak masuk akal saya. Berarti betul Yesus itu adalah darah daging Maria. Siapa yang membuahi? Saya nggak ada bilang step by step tadi, Bang. Yang saya maksud di sini, rahimnya Maria itu, buah posisinya, Bang, diberkatilah buah rahimmu. Buah rahim itu pada posisinya udah manusia, Bang. Seperti yang Abang bilang tadi. Firman menjadi manusia dibilang. Iya, Firman menjadi manusia. Apakah serta-merta Firman Allah itu dari yang maha tempat yang maha tinggi turun ke dunia langsung jadi manusia, begitu maksud apa? Posisinya bentuknya langsung manusia begitu. Iya. Kalau manusia begitu, Bang. Kalau begitu kita itu belum diselamatkan. Kenapa? Kalau posisinya seperti itu, Yesus itu Firman Allah itu turun ke dunia langsung menjadi manusia tanpa melewati proses sama seperti kita, itu berarti kita belum diselamatkan karena makhluk lain yang diselamatkan. Kita tidak tahu itu daging dari mana. Begitu. Alasannya dari mana? Coba aku tanya. Hanya gara daging dari mana? Itu alasannya. Misalnya gini, kalau memang Tuhan berkehendak, diambillah daging Maria, sama seperti pembentukan Hawa. Siapa yang bisa menolak? Kita kan nggak tahu. Iya, saya tidak menolak juga, Bang. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini. Mindset kita ini coba harus digiring, harus melalui prosedur manusia, baru kita bisa ditebus. Itu aturan dari mana? Cobalah ayatnya mana? Saya belum dapat itu. Sedangkan Matius 1 ayat 1. Sangkamu dari batu ini tidak. Bang, kita lihat Matius 1 ayat 1, Bang. Boleh Matius 1 ayat 1. Matius ini Lukas. Apa dibuat? Bacalah, baca. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke, Bang ya. Nah, sebentar. Bagaimana firman Allah yang menjadi manusia itu dikatakan anak Daud, anak Abraham, kalau dia itu membentuk dagingnya sendiri? Itu yang saya tanyakan. Itu kan karena orang tuanya si Yusuf. Yusuf itu keturunan Daud. Daud itu keturunan Abraham. Bukan dari Maria. Gimana sih? Dari mana? Berarti Maria bukan siapa-siapa? Bukan. Lah, lihat sini kan ada urutannya terus. Urutannya. Baca aja situ. 16, ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Yusuf bukan si Maria. Ayat 16. Maria juga keturunan Daud, Bang. Betul. Tetapi bukan merujuk kepada situ diambil ini. Tidak pernah di dalam bangsa Israel itu dari garis keturunan ibu. Nggak ada itu. Dari garis keturunan bapak. Itulah sebabnya malaikat memerintahkan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Kan itu. Iya. Berarti kan di Matius 1 ayat 1 itu oke lah Abang bilang itu merujuk kepada Yusuf. Tetapi kan Maria juga keturunan Daud. Maria keturunan Daud tapi tidak pernah dimasukkan dalam silsilah, jangan salah. Saya nggak ada permasalahan soal silsilah, Bang. Saya nggak ada permasalahan. Sekarang begini. Tunggu. Bukan lucu, Bang. Ingin mencari bahwa Yesus punya silsilah. Silsilah itu bukan dari Maria, tetapi dari Yusuf. Bukan. Siapa bapaknya Maria? Itu yang saya maksud. Bukan, saya nggak nitiparkan salah silsilah, Bang. Yang saya maksud di sini. Yesus Kristus itu harus. Halo. Putus. Lanjut. Stop. Lanjut. Jelas, Bang. Koneksinya nggak bagus. Poor connection katanya. Miskin. Koneksinya nggak bagus. Halo. Koneksi jual lah yang memisahkan kita. Halo. Ada. Lanjut. Ada bisa. Oke, Bang ya. Nah, berarti kan di sini dikatakan otomatis
Maria itu kan keturunan Daud kan Bang? Halo? Halo, ya, teruslah. Ya. Nah, berarti kan Yesus sesuai dengan dari keturunan Yusuf tadi, ya kan, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ya, Nah, ya itu kan berarti Yesus Kristus juga harus memiliki garis keturunan seperti itu. seperti mana? Mana bisa dari maksudnya begini. Hmm. Kenapa tidak bisa? Kan tradisi Yahudi itu memang dalam penulisan tradisi Yahudi memang dalam silsilah suami atau yang laki-laki. Ya, sudah. Iya. Akulah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Bukan akulah Allah Sarah, Allah Syanu, Rahel. Iya, nah manusia, ya oke. Manusia itu kan berawal dari ciptaan pertama itu siapa, Bang? Adam. Adam dan Hawa. Maka dari itulah Adam, tidak Hawa. Ya. Maka dari itulah dibilang perempuan terlahir dari laki-laki. Itulah sebabnya gila di dalam orang Yahudi itu berasal dari laki-laki. Bukan dari Adam kan, Bang. Berarti manusia itu beranak cucu berkembang biak awalnya kan dari Adam. Ya. Nah, Adam kan tidak berarti melahirkan. Adam tidak melahirkan. Iya, tidak saya setuju itu, Bang. Iya. Dan dijadikan manusia. Ya, saya setuju itu, Bang. Demikian juga Yesus. Yesus kita tidak tahu. Masukku tidak tahu dari daging mana diambil. Dari Maria. Tetapi intinya Alkitab tidak menjelaskan bahwa Yesus dijadikan dari seperti manusia kita sekarang. Dari sel telur itu dibuahi, maka menjadilah mulai dari janin sampai manusia. Tidak seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana, Bang? Saya agak bingung di sini. Jangan bingung. Kenapa bingung? Kan sudah saya katakan. Karena begini, Bang. Manusia. Iya, saya tahu itu, Bang. Saya paham. Iya, saya paham itu. Nah, sekarang begini. Kalau Yesus membentuk, halo? Iya, ya. Kalau firman Allah yang turun itu, ya, membuat dagingnya sendiri atau tiba-tiba menjadi seorang manusia begitu, yang seperti yang dikatakan. Sendiri. Kan Tuhan yang membentuk, dimasukkan ke dalam rahim Maria. Gimana sih? Iya, tapi kan posisinya nggak langsung manusia di dalam rahim, Bang. Dari mana kamu tahu? Siapa mendalilkan, dia yang membuktikan. Saya mendalilkan itu manusia. Dari mana? Kan dibilang firman menjadi manusia. Nah, sekarang kamu buktikan dari mana? Ayatnya, kasih ayat, jangan argumen aja. Bukan begini, Bang. Kalau misalkan Yesus itu tidak memiliki, oke, saya kasih ayat. Kolose 2 ayat 9. Oke, Kolose 2, gitu. Tidak usah terlalu banyak kali kita memikirkan sesuatu yang tidak ada dasar teorinya. Kolose berapa? 2 ayat 9. Nah, apa dibuat situ? Bacakanlah. Sebab di dalam dia ini berarti Yesus, berdiam seluruh kepenuhan ilahi. Nah, itu apa lagi? Yang hidup dalam bentuk jasmani. Halo? Iya, terus. Nah, sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Sebab dalam Al-Masih secara jasmani berdiam kelahiran yang sempurna. Ya sudah. Apa yang salah? Bukan dibilang dari janin. Ayat ini tidak menjelaskan bahwa Yesus dimulai dari proses janin. Tidak ada. Berarti begini, Bang. Maksud saya, kan apabila firman Allah tadi yang melalui rahim Maria yang dikatakan dari Elizabeth tadi, ya kan? Nah, itu seharusnya untuk mewakili daging kita sebagai orang yang akan ditebus, makhluk yang ditebus. Untuk mewakili apa? Mewakili kita sebagai manusia. Iya. Halo. Terus apanya? Iya. Kenapa dari kenapa harus yang saya tolak dasar teori? Bukan, yang saya tolak itu adalah firman Allah itu turun menjadi manusia. Iya, menjadi manusia. Itu Yohanes 1:14. Iya, saya tahu itu, Bang. Maksud saya di sini,
Maksud saya di sini, dia itu tidak menjadi manusia itu harus mengambil daging kita karena kita yang mau diselamatkan. Jadi kalau Karena diambil kita daging yang mau Maria, ditebus. sebentar. Jadi kalau diambil daging Maria, jadi hanya Maria yang diselamatkan. Maria itu sama seperti kita, Bang. Maria itu bukan malaikat. Itulah sebabnya Maria Kenapa mewakili sih daging bingung kali kita. pikirnya? Kan bisa dibuat Tuhan. Ini daging Maria yang tadi ambilnya secuil. Masa nggak bisa? Sedangkan Hawa tercipta dari daging Adam, tulang rusuk. Masa nggak bisa? Aneh. Itu maksud saya. Itu makanya maksud saya, Bang. Kuasa Tuhan. Sedangkan dari batu bisa keluar anak. Apalagi diambil secuil daging Maria gini. Kan dibilang, dengan tangan Tuhan dia membentuk. Di dalam rahim kandungan ibuku. Engkau menjalin aku, kata Ayub. Dijalin dari daging Maria. Selesai. Iya, berarti Abang setuju kan dengan yang maksud saya? Maksud saya di sini, Yesus firman Allah itu tidak turun membentuk dagingnya sendiri atau seperti keluar dari batu seperti yang mengatakan tadi. Itu yang saya tidak setuju. Yang membilang membentuk dagingnya sendiri siapa? Malah aku nentang. Kalau membentuk dagingnya sendiri, maka harus ada pembuahan sel telur dan sel sperma. Maka dia menjadi sendiri. Ini kan tidak menjadi sendiri. Sudah dibilang firman menjadi manusia. Itu dasar teoriku. Sementara dirimu sampai sekarang berapologet tidak punya dasar teori. Bahwa Yesus terlahir dari janin. Tidak ada. Saya nggak mengatakan, maksud saya begini, Pak. Gimana? Maksud saya, Sudah. Kita nggak usah berputar-putar di situ. Karena ini bukan menjadi perdebatan yang sehat. Tetapi lebih pada kita debat kusir tanpa dasar teori. Ini sudah 31 menit atau 32 menit ya. Saya pikir tadi kita sudah ada 20 menit. Kita stopkan aja sampai sini dulu. Kapan waktu hubungi saya, kita diskusi lagi ya. Oke. Tidak usah kita simpulkan apa-apa. Biar nanti penonton yang menyimpulkan sendiri ya. Oke, saya kasih. Saya boleh, halo? Ya. Ya. Untuk ini Bang, kalau untuk mengupload, saya minta tolong wajah saya ditutup aja Bang. Nggak usah dibuka. Oke, udah ya. Oke.